Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, semoga kabar kita semuanya dalam keadaan sehat, sukacita. Baik, di sini saya akan membawakan satu renungan yang mungkin boleh kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya menyampaikan isi daripada firman Tuhan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miranda Esther Nebaban dengan NIM 230101149. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Saya berada di semester 5. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana pada hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, kami percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa berada di sisi kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai isi daripada firman Tuhan ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema daripada firman Tuhan pada saat ini yaitu kekuatan dari ketergantungan kepada Tuhan. Kita boleh membuka ayat Alkitab kita dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa berkat sejati tidak datang dari kepintaran, kekuatan, atau kemampuan dari kita sendiri, melainkan dari seberapa besar kita bersandar kepada Tuhan. Dunia saat ini mengajarkan kita untuk lebih mandiri, untuk bisa segalanya sendiri, untuk tidak tergantung pada siapapun. Tetapi Tuhan justru berkata, kalau kamu ingin diberkati, andalkan aku. Yeremia menulis ini bukan di masa yang mudah. Saat itu, bangsa Israel sedang terpuruk. Mereka menghadapi banyak kesulitan karena mereka memilih mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain, strategi manusia, dan hikmat dunia. Tetapi mungkin semuanya itu tidak menolong. Lalu Tuhan pun berbicara melalui Yeremia untuk mengingatkan mereka bahwa hanya dengan berharap kepada Tuhan, hidup mereka akan kembali diberkati. Saudaraku, kadang Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit supaya kita sadar bahwa kekuatan kita tidak terbatas. Ada kalanya kita sudah mencoba segalanya, tetapi tetap tidak berhasil. Di situ Tuhan ingin kita berhenti sejenak dan berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku tidak bisa tanpa Engkau. Dan saat itulah Tuhan mulai bekerja. Saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Yeremia melanjutkannya dalam ayat berikutnya di ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini gambarannya yang sangat luar biasa, di mana pohon yang ditanam di tepi air tetap hijau, tetap segar, tetap berbuah, meskipun hari panas datang. Mengapa, saudaraku? Karena akarnya menjalar langsung ke sumber air. Begitu juga dengan kita, kalau hidup kita berakar pada Tuhan, kita akan tetap kuat meskipun keadaan di sekitar berubah. Mungkin keadaan sedang sulit, mungkin kita sedang menghadapi masalah, tapi selama kita melekat dengan Tuhan, kita akan tetap bertahan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah goyah. Dunia bisa berubah, situasi bisa berguncang, tapi hati kita tetap tenang karena sumber kekuatannya bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan. Mungkin hari ini saudara-saudaraku yang dimanapun berada sedang merasa di masa yang berat. Mungkin saudara sedang berjuang dengan rasa takut, rasa kecewa, ataupun rasa kehilangan. Tetapi Tuhan berbicara, jangan takut, aku masih bekerja di balik semuanya ini. Mengandalkan Tuhan tidak berarti kita pasrah tanpa berbuat apa-apa. Mengandalkan Tuhan berarti kita tetap berjuang, tetapi kita tahu hasil akhirnya ada di tangannya. Kita tetap bekerja, tetapi hati kita tenang karena percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Tuhan ingin membentuk kita, membentuk setiap karakter kehidupan kita. Dia mau kita belajar, Tuhan mau kita belajar menunggu dengan iman. Saat kita belajar menunggu, saat kita belajar berserah, Tuhan sedang menumbuhkan akar rohani kita supaya kita lebih kuat. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, melainkan Tuhan ingin membentukmu kembali supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, ketika badai berikutnya datang, kita tidak mudah tumbang. Kita tetap bisa berkata, aku percaya Tuhan Yesus baik. Banyak orang berpikir bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu lemah. Tetapi, saudara harus pegang bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang paling kuat. Karena apa? Karena dia punya sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ia tahu kapan harus bergerak karena dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Hari ini, mari kita lihat saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Selama ini, siapa paling kita andalkan? Coba saudara tanyakan pada diri sendiri, siapa yang paling kita andalkan? Diri sendiri atau orang lain? Atau bahkan Tuhan? Kadang kita tahu kita baru datang kepada Tuhan setelah semua cara kita gagal, tapi Tuhan tidak marah. Dia tetap menunggu kita kembali, Dia tetap membuka tangannya dan berkata, "Nak, biarkan aku yang memegang kendali hidupmu." Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah, tapi dia punya kedamaian di tengah masalah. Ia mungkin jatuh tapi tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang selalu menopangnya. Ia mungkin menangis, tapi air matanya tidak sia-sia karena Tuhan yang bekerja di balik semua air matanya. Tuhan yang bekerja di balik semua masalah yang datang kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi, kalau hari ini saudara merasa lemah, jangan putus asa. Justru kelemahanmu, Tuhan mau menunjukkan kekuatannya. Kalau kamu merasa sendirian, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu dekat bagi orang yang berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 7 berkata tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari
Hari ini kita katakan dalam hati kita, Tuhan, aku mau belajar mengandalkan Engkau sepenuhnya. Aku mau berhenti bersandar pada kekuatan sendiri, dan aku mau percaya bahwa Engkau sanggup menuntun setiap langkahku. Dan saat kita hidup seperti itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Dia akan mengubah kegagalan menjadi kesaksian, dan air mata menjadi sukacita. Jadi, mulai hari ini, dengan firman yang sudah saya bawakan tadi, jangan takut menghadapi hari esok. Jangan khawatir tentang apa yang belum terjadi. Selama kita berjalan bersama Tuhan, masa depan kita akan ada di tangannya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara-saudariku yang kukasihi di dalam nama Tuhan, dari tema yang sudah saya bawakan pada hari ini, yaitu kekuatan dari ketergantungan kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini, mari saudara-saudara, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang bergerak dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, dimanapun yang menyaksikan video ini, semoga semuanya terberkati lewat firman yang sudah saya bawakan dengan kekuatan dari ketergantungan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan isi daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Bapa mengingatkan kami supaya setiap kami dimanapun berada, supaya kami selalu mengandalkan Engkau Bapa, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan siapapun, tapi kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kaulah Bapa yang selalu menuntun kami, yang selalu menutup bungkus kami dimanapun berada. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.